dusun Ngadiprono, bambu-bambu berbisik pelan. Di bawah naungannya, lahirlah pasar Papringan. Pasar yang tumbuh dari tanah, air, dan niat baik manusia. Tak ada hiruk-pikuk kota, hanya tawa, aroma jajan hangat, dan harmoni yang sederhana. Jual beli menjadi cara untuk saling menjaga. Dan hidup berarti kembali pada akar. Inilah cerita Kurasi, kisah tentang rasa yang diramu dengan nilai dan kehidupan yang tumbuh dari kesederhanaan. Selamat datang teman Celumbring. Pada cerita hari ini, saya Gebi bersama Mas Yudi Setiawan akan menceritakan tentang proses kurasi kuliner di Pasar Papringan. Boleh Mas Yudi mungkin diperkenalkan dahulu? Baik, nama saya Yudi Setiawan. Halo teman Celumpring ya namanya. Betul. Ya. Saya di Pasar Papringan menjadi kurator kuliner Pasar Papringan. Ya. Baik, sebelumnya apakah Mas Yudi warga lokal di sini di Ngadiprono? Bukan, saya adalah anggota dari Sepedagi, di mana Sepedagi yang mendampingi warga Ngadiprono untuk bisa membuat Pasar Papringan, Mbak. Tadi Mas Yudi sudah memperkenalkan kalau Mas Yudi adalah kurator kuliner di Pasar Papringan. Ya. Mungkin teman-teman Celumpring belum banyak yang tahu Ya. apa sih itu Pasar Papringan dan bagaimana mulanya terbentuk pasar ini. Baik, Pasar Papringan itu adalah sebuah pasar konsep baru yang dikenalkan di Indonesia, di mana kita memberikan pendekatan kreatif kepada sebuah ruang di sebuah desa kayak gitu. Nah, sebenarnya ini concern dengan gerakannya Sepedagi, yaitu revitalisasi desa. Jadi kita sebenarnya tujuannya itu merevitalisasi hutan bambu, di mana hutan bambu di sekitar sini, di sekitar Temanggung itu biasanya kalau dekat sama kampung itu biasanya dipakai untuk tempat membuang sampah atau tempat untuk membuang semua yang tidak baik maksudnya gitu. Nah, kami jadi resah dengan kondisi seperti itu karena hampir semua hutan bambu yang ada di sekitar Temanggung itu memang kalau yang dekat kampung itu tempat sampah komunal. Oh iya, ini teman-teman juga harus tahu ya kalau yang nggak tahu bahasa Jawa, Papringan itu hutan bambu. Oke, karena dari pring itu ya, Ya, pring itu pring bambu. itu bambu, kemudian papringan itu jadi hutan bambu. Jadi kenapa ini namanya papringan? Karena ini ada di bawah hutan bambu gitu. Baik. Nah, kalau saya menjelaskan papringan berarti hutan bambu ya. Jadi hutan bambu yang ada di sekitar sini itu memang selalu seperti itu dipakai untuk tempat membuang yang tidak baik kayak gitu dan kami prihatin dengan itu. Kemudian kami mencoba untuk bagaimana ya caranya kita itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita harus melestarikan hutan bambu atau bagaimana kita harus merawat hutan bambu di sekitar kita gitu. Karena kehadiran bambu itu memang sangat penting bagi masyarakat desa terutama. Masyarakat desa itu hampir menggunakan bambu itu dari mereka lahir sampai mereka meninggal itu biasanya masih menggunakan bambu. Apalagi di desa-desa di sekitar Temanggung ini bambu itu dipakai untuk banyak hal. Betul. Termasuk di Ngadiprono itu bambu dipakai untuk kerajinan. Jadi kebanyakan dari warga desa itu pengrajin dan mereka menggunakan bahan baku bambu gitu. Nah, kami mencoba berpikir bagaimana caranya memberikan edukasi. Kalau kita menggunakan edukasi hanya berupa propaganda atau pengumuman atau saran ya kepada warga itu ya hanya saat itu aja kita memberikan saran saat itu aja kemudian warga kemudian iya dan kemudian mau sesuai dengan apa yang kita edukasikan masih gitu. Nah, harus menggunakan cara yang lebih unik gitu atau kendaraan yang lebih unik bagaimana kita mau mentransfer edukasi itu kepada warga sekitar Papringan atau warga sekitar hutan bambu. Nah, kemudian kami mencoba berpikir sebuah kegiatan apa yang paling menarik buat masyarakat dulu gitu. Nah, Pak Singgi sebagai foundernya itu berpikir bahwa harus dibikin sebuah pasar gitu. Nah, pasar kan banyak macamnya Mbak Ket. Ada pasar kerajinan, kemudian ada pasar fashion misalnya kayak gitu ya, atau pasar apa gitu. Banyak pasar. Dan kemudian dipikir kembali sesuatu yang paling menarik bagi masyarakat banyak
itu sepertinya kuliner. Jadi kuliner itu kan di Betul. semua lapisan, Pasti di semua ada lapisan gitu itu ya. pasti pasti menarik gitu, di Betul. semua lapisan masyarakat, semua umur itu pasti menarik gitu. Nah, kemudian ketemulah pasar kuliner kayak gitu. Baru ketemu kulinernya, baru kemudian kita memikir konsepnya, bagaimana konsep sebenarnya yang mau di kuliner kuliner seperti apa yang mau dimasukkan di pasar ini sebagai kendaraan kita untuk mentransfer tadi ya, mentransfer edukasi itu. Nah, Pak Zinggih berpikir bahwa eh, mending kita kembali ke kunoan aja, masakan-masakan kuno, masakan-masakan tradisional yang kemudian kita angkat kembali. Sebenarnya saya sama Pak Singgi itu punya kenangan indah ketika kami itu dulu masa-masa masih kecil sekali itu kita punya pasar yang pasarnya itu masih tradisional, semua Hmm. menggunakan bambu, kemudian penjualnya juga masih memakai kebaya, maksudnya gitu, dan makanan yang dijual itu tradisional. Nah, Oh. kemudian kita angkat itu, oh itu aja yang kemudian jadi tema kita untuk mengisi di pasar papringan ini. Akhirnya pasar papringan kemudian menjadi pasar di bawah hutan bambu dengan tema atau dengan setting tradisional full, eh, menggunakan semua bambu, menggunakan bambu semuanya untuk apa? Untuk jualan, untuk alat-alatnya kayak gitu. Kemudian kita juga mengenalkan atau makanan yang ada di dalamnya makanan tradisional sekitar sekitar Temanggung. Jadi seperti itu. Jadi kita sebenarnya menghadirkan kekunoan ini sebenarnya di Jadi dalam salah di satu kesinian. inspirasinya itu malah masa kecil Mas Yudi dan Pak Singgi sendiri Iya, ya, yang iya, membuat iya, kayak, iya. oh ini inspiratif sekali. Jadi Iya, 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 iya. kenapa enggak kita angkat saja Iya, apa yang iya, sudah iya, ada iya, dulu dan iya, sudah mulai iya. hilang sekarang, Iya, jadi konsep yang cukup unik dan bagus gitu ya iya, untuk iya, pasar iya, papringan iya, iya, sendiri. seperti Nah, itu. karena kan dari Mas Yudi adalah kurator kuliner Ya, ya. Kalau dari Mas Yudi sendiri, apa aja sih kuliner yang membedakan di pasar papringan sama pasar-pasar di luar? jadi gini, ketika ada pasar itu kan warga Pak Singgih itu saya tanya sama Pak Singgih, Pak, kemudian yang jualan itu siapa? Maksudnya gitu. Nah, yang jualan itu warga lokal kayak gitu, warga sekitar pasar Papringan, biar ketika pasar Papringan nanti itu jalan, mereka akan merasakan dampak langsungnya gitu. Betul. Nah, eh, warga lokal kayak gitu. Kemudian kalau warga lokal, kemudian kita kan belum tahu kemampuan mereka ya, maksudnya kemampuan mereka dalam membuat makanan tradisional itu kita tidak tahu gitu. Nah, kemudian Pak Singi memberikan apa? Memberikan kayak syarat ya bagi pasar Papringan bahwa pasar Papringan itu harus dikurasi. Ya. Jadi makanannya di dalamnya itu harus dikurasi gitu. Nah, beliau langsung menunjuk saya, yuk kamu yang jadi kuratornya gitu. Karena memang beliau sendiri juga tahu kalau saya juga memang memang hobi ya kalau di cooking itu saya hobi hobi masak kayak gitu dari dulu kayak gitu. Keluarga saya juga banyak yang suka masak gitu di lingkungan keluarga saya. Jadi Pak Singa sudah tahu kalau saya memang sudah hobi Memang masak hobinya gitu, masak hobinya dan masak. tahu banyak gitu ya tentang kuliner gitu Ya, ya, ya. ya, ya. Cuman pada saat itu kan saya kan banyak concernnya ke masakan Western ya saat itu ya. Kemudian adanya pasar papringan itu membuat saya itu harus kembali ke lokal kayak itu kembali Jadi ke belajar lagi nih ya, iya jadi menggali belajar. lagi nih Iya, ya. iya, ya karena bahan-bahannya kan beda ya. Betul. Kalau di bahan-bahan makanan tradisional itu kan kita menggunakan tepung beras, tepung ketan, tepung kanji kayak gitu. Sedangkan saat itu saya tuh banyak akrab dengan tepung terigu maksudnya kayak gitu karena memang pada saat itu western style itu jadi apa jadi lagi in Jadi itu hits ya banget lagi nih ya hits Mas. gitu ya kalau zaman sekarang gitu. Nah, kemudian saya jadi kurator kuliner di sini itu dari awal ini sebagai sebenarnya juga sebagai cara bagaimana kita mengetahui kemampuan warga sekitar sini gitu. Baik. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk dari kulinernya sendiri nih Mas, Ya. apa sih yang membedakan? Apakah keunikan dari kuliner-kuliner yang ada di sini? Ya, sebenarnya di pasar Papringan itu pada dasarnya kalau makanan tradisionalnya hampir sama dengan pasar-pasar di sekitar sini Yang kayak umum gitu. seperti Ya, itu yang mau ya. seperti itu cuman di sini itu kita kembalikan bahan-bahannya itu kepada yang asli lagi kayak gitu. Misalnya dulu pasarku yang di sana itu pasar kita ya pasar saya sama Pak Iya. Singgi di sana itu tidak menggunakan ayam broiler misalnya kayak gitu. Pakai ayam kampung gitu, Kampung ayam gitu. kampung. Kemudian kalau misalnya butuh telur,
itu telurnya ya telur ayam kampung, kalau nggak telur ayam bebek gitu. Oh, Nah, jadi benar-benar peduli sama apa yang ada di punya ya, kita ya, ya, sendiri ya, kita gitu ya? kembalikan gitu, kita kembalikan ketika belum ada industri peternakan seperti itu gitu kemudian. Kemudian kalau misalnya pakai pewarna ya pewarna alam gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau pakai pengawet nggak bisa gitu. Kemudian kita kalau misalnya pakai apa, pakai bahan tambahan makanan seperti zaman-zaman sekarang ini juga nggak bisa gitu. Nah, kembali seperti yang dulu lagi, kembali ketika kita masih belum kenal dengan zat aditif atau Betul. tambahan-tambahan yang lain termasuk MSG kayak gitu. MSG itu kan juga sebenarnya dalam jangka panjang itu kan ada yang terganggu juga ya tubuhnya gitu dengan MSG itu. Nah, kemudian kita tambah lagi kita tidak menggunakan tepung terigu Hmm. di di dalam pasar. Jadi kita menggunakan pengganti tepung terigu itu dari tepung mokaf. Jadi Tepung tepung mokav. modified cassava flour, jadi tepung modifikasi dari ketela pohon. Jadi resepnya kita kembalikan ke awal lagi. Jadi sebenarnya perbedaan antara makanan-makanan yang ada di pasar papringan dengan makanan-makanan yang ada di luar seperti itu. Jadi dari mulai bahan kita sudah kembalikan ke bahan-bahan yang lebih Alami. alami, maksudnya kayak gitu. Tidak ada plastik kayak gitu. Kemudian tidak ada zat aditif tadi itu, tidak ada pengawet termasuknya, walaupun kita sebenarnya masih agak sedikit dengan pengawet itu masih sedikit agak rancu ya kalau di sini, karena kan kami masih menggunakan kecap yang tidak kami produksi sendiri. Oh, kecapnya masih pakai kecap dari luar seperti itu Ya, ya. jadi Yang kecap, tentunya ada kandungan lebih pengawetnya ya kalau dari ya, kecap ya, ya, luar. ya, ya. Mungkin suatu saat bisa kali ya Mas dibuat sendiri. Sebenarnya kami sudah berpikir kita membuat kecap sendiri. Ada sebenarnya alternatif kita membuat kecap itu dari bahan kulit pisang. Oh, menarik Di sini sekali banyak itu kulit Mas. pisang, tapi belum riset kita, belum Oke, riset berarti untuk akan ke arah dicoba sana. nanti ya Ya, ya, selanjutnya ya, ya. ya, ya, ya. Dari yang Mas Yudi sampaikan tadi, yang membedakan kuliner di pasar Papringan sama yang lainnya itu banyak banget value-value yang bisa saya dapat gitu ya Pak. Iya, Nggak pakai MSG, iya, iya, terus pakai semua bahan dari alam, iya, kita juga melarang pakai penggunaan plastik iya, gitu-gitu iya, ya. iya, Berarti bisa kita simpulkan kalau ada nilai yang dijaga gitu di iya, pasar Papringan. Saya pernah dengar tentang nilai 3L. iya, iya, Lezat, lokal, dan lestari. iya. Mungkin dari Mas Yudi boleh diceritakan tentang nilai 3L tersebut. Baik. Itu memang nilai-nilai yang kita terapkan yang lebih gampang gitu ya, 3L itu. Jadi lokal itu karena kita itu eh, orangnya lokal, warganya sendiri, penjualnya itu udah lokal kayak gitu. Makanan yang kita olah di sini atau makanan yang kita jual di sini juga diusahakan makanan-makanan lokal kayak gitu. Bahan-bahannya juga diusahakan bahan-bahan yang lokal gitu. Jadi bahan-bahan di sekitar sini. Ada yang jualan misalnya nasi gono misalnya kayak gitu. Nah, dia sudah mulai menanam sendiri apa yang Oke. sayuran-sayuran yang dia Oh, butuhkan, misalnya gitu. Kemudian ada yang membuat buntil misalnya kayak gitu, ya. dari daun tales misalnya gitu. Daun talesnya dia sudah nanam sendiri gitu. Oke. Kemudian di awal-awal saya bilang sama ibu-ibu, siapa yang butuh menggunakan tepung beras gitu, apa tepung ketan misalnya gitu. Saya diusahakan nanam sendiri, Bu. Jadi beras ketannya nanam sendiri, kemudian Diolah sendiri diolah seperti itu. sendiri, yang jualan nasi kuning Mbak Sana misalnya kayak gitu. Ya dia nanam padi itu untuk persediaan pasar papringan, jadi Seperti gitu. nasi Jadi kuningnya ya sendiri gitu ya. nasi kuning sendiri juga dari Oke. hasil panennya sendiri gitu. Baik. Yang jualan di hasil tani misalnya kayak gitu. Itu diusahakan di ketika panen sayuran atau apa dari sekitar Desa Ngadiprono ya itu yang dijual di pasar. Jadi sayuran-sayurnya itu in season gitu. Dan lokalnya seperti itu. Di samping makanan-makanannya lokal dari warga lokal yang memilih jadi seperti itu. Kemudian yang lezat itu jelas karena Ada kurasi juga ada ya? kurasi yang pertama ya. Kemudian yang tidak lolos kurasi kan harus mengulang gitu Hmm. sampai dia bisa bisa benar-benar lolos kayak gitu. Dan kemudian lezatnya itu terjadi karena bahan-bahan yang memang natural yang atau bahan yang seharusnya ya. Betul. Misalnya kalau misalnya kita memasak sesuatu harus dengan bumbu yang agak banyak karena kita tidak ada MSG, itu artinya bumbunya harus lebih banyak.
biar rasanya jadi lebih kuat Lebih gitu. kuat, lebih Nah, keluar gitu iya ya. lebih keluar gitu. Nah, itu kan jadinya lezat. Dan kemudian saya juga biasanya kalau sama ibu-ibu warga sekitar Ngadiprono atau warga penjual di sini, itu biasanya saya selalu bilang gini ketika rapat evaluasi atau ketika pas kumpul-kumpul. Bu, ketika saya itu jadi kurator kuliner di sini dan ketika pasar berjalan pun, ketika saya nanti akan nempel di satu satu tempat jualan tertentu atau kita jualnya, kalau kita bilangnya lincah gitu, itu saya harus menemukan makanan yang enak. Betul. Karena kan ini kan sebenarnya kurasi itu berjalan terus ya, maksudnya tidak hanya dari Tidak hanya saat awal, awal ya gitu ya, tidak tetap hanya dari ada awal. berkala seperti Ya, itu ya ya, ya. Mas, untuk menjaga Jadi kualitas. menjaga kualitas seperti itu. Jadi lezatnya itu tetap terjaga itu Baik, sepanjang pasar gitu. oke. Jadi ibu-ibu ketika saya datang ke tempat jualannya, kemudian saya mencicipi atau saya membeli misalnya gitu makanan itu harus harus enak gitu. Nah, kemudian yang lestari itu karena kita sebenarnya melestarikannya. Kita pertama melestarikan hutan bambu, kemudian melestarikan perkerasan apa karena lantainya pasar papringan itu kalau dibiarkan seperti itu licin, kemudian kita bikin penataan dengan batu yang masih tradisional gitu, termasuk melestarikan itu Yes, betul. teknik Ini teknik udah enggak, saya perkerasan. juga nggak pernah ketemu loh Mas di tempat lainnya. Iya, 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 Betul. ini teknik perkerasan lantai yang menggunakan bambu, yang menggunakan bahan yang paling gampang. Kemudian melestarikan makanan tradisional, jelas ya, melestarikan makanan tradisional itu jelas yang tadi sebenarnya hanya jadi kendaraan kita untuk bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hutan bambu di desa gitu. Betul. Jadi Ya, memang nilai-nilai ini benar-benar diterapkan dari ya, awal sampai sekarang ya Mas. ya, Jadi ya, bukan hanya dalam perancangan, tapi sampai saat ini pun pasti semua nilai 3L itu terus diterapkan ya, sampai ya, nanti ya, pun ya, gitu ya, ya. Tadi Mas Yudi sudah menceritakan kalau Mas Yudi dipilih sebagai kurator kuliner di Pasar ya, Papringan. Tentu untuk mengumpulkan para pelapak yang ada di sini tidak mudah ya. ya, 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 Boleh Mas Yudi ceritakan awal mulanya bagaimana Mas Yudi kan bisa mengerti nih, oh ibu ini cocoknya untuk berjualan ini, ya, ibu ini jualan ini, ataupun cara pendekatannya, ya, gimana itu ya. awal mulanya Mas? Eh, biasa ya warga di sekitar sini itu biasanya kalau ada orang asing datang ke desanya, itu biasanya mereka akan ada resistensi, Mbak Ken. Jadi ini mau ngapain sih orang datang, maksudnya kayak gitu ya. Kalau saya sih mikirnya saat itu kayak KKN sebenarnya. Jadi Pak Singgih dengan Sepedaginya sudah punya program, Sepedagi Movement sudah punya program membuat sebuah pasar kuliner di bawahnya hutan bambu kayak gitu. Dan kemudian pertama itu saya mengumpulkan warga. Oke. Pertama mengumpulkan warga. Sebelumnya timnya Sepedagi itu sudah berkenalan dulu. Jadi sebenarnya kami itu di Sepedagi itu ada terbentuk jadi beberapa tim kayak gitu ya. Ada tim fisik, kemudian ada tim non fisik gitu. Oke. Tim non fisik ini sudah tim fisik sudah datang duluan, kenalan dengan warga, tinggal di sini gitu. Jadi timnya itu tinggal di sini, kemudian setelah itu tim non fisik datang. Dan ketika saya datang itu kondisi tim fisik itu sudah kenal dengan warga. Jadi memang kalau di sini itu kalau misalnya kita mau mengenalkan sesuatu ke warga itu kita harus ngeblend atau kita harus jadi satu sama warga Berbaur dulu, dulu sama berbaur dulu, warganya ya. ya berbaur dulu sama warganya. Jadi warga itu tahu kita itu mau ngapain kayak gitu. Kemudian warga juga harus jelas tahu kita tuh nggak ada niat jahat Betul, gitu, kayak betul. gitu. Apalagi kayak orang asing baru Ya, datang ya, gitu ya. ya, 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 Mau ngapain sebenarnya ya, ya, gitu. ya. Kita tuh mau memberikan apa sih pada desa itu biasanya pertanyaan mereka kayak gitu. Jadi pertama dikumpulkan, warga dikumpulkan, Mbak Kep, dikumpulkan. Kemudian saya tanya satu-satu, Ibu bisa masak apa? Satu lagi sebelahnya, Ibu bisa masak apa? Yang tradisional loh, maksudnya Oke, gitu. ya. Bisa bikin apa yang tradisional gitu. Saya bisa bikin ini, maksud saya bisa bikin ini, saya bisa bikin ini. Akhirnya semua sudah bisa bikin masing-masing. Ada juga yang saat itu yang sama. Kalau Ya. yang sama karena di sini tidak ada penjual yang menjual apa makanan Kuliner yang yang sama ya. sama. Terus hanya kita kecualikan itu ini es teh ya, jeruk Ya, jeruk ada dua sama ya ya saya lihat minuman ya. itu hanya karena kebutuhannya banyak, kemudian Betul. kita split jadi dua, jadi itu ada yang jualan sama hanya itu aja. Nah kemudian ada yang warga yang maksud aku pengen jualan tapi aku belum tahu mau jualan apa gitu. Nah
Itu biasanya, oke saya tahan dulu, kemudian nanti ya setelah kita daftar, kemudian nanti Ibu akan jadi, dapat makanan ini Oh gitu. ya. Jadi ada juga Mbak Gap yang saya nggak bisa masak gitu. Nah, kemudian terkumpul juga orang seperti orang yang tidak bisa masak dan tapi tetap kepingin bergabung dengan Ya. pasar gitu. Akhirnya mereka yang tidak bisa seperti itu jadi, tim asah-asah atau tim cuci Oh, piring. tim cuci piring. Jadi Ya, tetap berkontribusi meskipun dari divisi lain ya, seperti itu ya, ya. ya, ya, Ada ya, ibu yang masak, ada ya, ya, juga ya, yang ya, hasil ya, tani, ya, ya. ada juga yang Ya, asah-asah seperti jadi itu. kenapa di sini ada cuci piring itu karena, kalau saya lihat di pasar yang di sini ya, di sekitar sini itu, kalau mereka mencuci piringnya atau mencuci alat-alatnya itu biasanya hanya dengan 2 ember, ada air bersih, ada air kotor, jadi, dia masukkan di ember seperti itu dan kemudian ke ember ember kotor, kemudian ke ember yang air bersih. Bersih. Menurut saya itu enggak deh, itu Nggak enggak bersih akan gitu. bersih ya, Iya, enggak akan bersih. Aku maunya dicucinya kalau yang alat-alat di pasar pabrik harus dengan air yang mengalir. Dan betul. dicucinya juga dengan sabun, sabun alam dengan Pakai apa lerak, itu? pakai Oh, lerak. lerak. Oh Iya, ya. iya, iya, dengan sabun Jadi alam. tidak pakai sabun-sabun yang Kimia. seperti Iya, ya. iya. Karena kami di sini sudah sadar banget, kami tidak bisa membuat aliran air itu sesuai dengan apa yang sabun kimia mau, maksudnya kayak gitu. Kalau sabun Betul. kimia itu kan harus dialirkan sesuai dengan apa, dengan tempat yang seharusnya kayak gitu ya, Betul. tidak mencemari jadinya kayak gitu. Nah, kalau ini karena hanya dari lerak, dari biji lerak kemudian ditambah air, kemudian jadi sabun, setelah itu kembali ke alam lagi hanya penambahan air. Begitu kembali saya kembalikan ke bawahnya itu nggak jadi masalah gitu. Jadi aman juga ya, Mas? Aman. Betul. Jadi semua warga sudah apa, sudah dapat makanannya, baru kemudian kita membuat, food test. Tadi Mas Yudi sudah menceritakan Ya, ada juga kuliner yang awalnya belum lolos, ya, tapi ternyata bisa lolos. Mungkin ya. boleh ceritakan prosesnya itu gimana? Apakah trial error-nya disuruh masak berkala, dicicipin terus dicari resepnya, atau Ya, gimana nih? ya memang gitu. Jadi, di tes food yang pertama kali itu memang ada beberapa yang nggak lolos. Ya, Jadi, mungkin standar saya terlalu tinggi, itu juga bisa ya mungkin kayak gitu ya. Jadi semacam, sesimpel soto. Soto itu nggak lolos loh di awal itu. Jadi, eee, saya pikir soto itu harus benar-benar menurut saya harus benar-benar punya punya ciri khas di pasar papringan ini. Karena memang kita tahu sendiri ya, soto itu udah jadi makanan se-Indonesia betul. Raya, maksudnya Setiap gitu. daerah pasti punya Setiap sotonya daerah punya soto masing-masing. masing-masing dan udah jadi makanan makanan yang sehari-hari banget lah buat masakan masih di sekitar kita. Makanya ketika dia nggak lolos itu sebenarnya yang pertama kali membuat faktor dia nggak lolos itu sebenarnya harusnya kan kalau food test itu dia harus membawa satu resep dibawa ke semua ke food test dan kemudian kita bisa menghitung satu resep itu jadi berapa porsi kayak gitu. Nah, beliaunya itu hanya bawa semangkok dan Oke, saya udah tahu kalau saya itu paling nggak suka makan soto yang sudah ada kecapnya. Dan oke. itu udah ada di situ. Wah, aku langsung nggak mau. Harus harus bikin lagi nih, harus bikin lagi. Ketika saya ngicipin juga kaldunya juga masih kurang kuat, maksudnya kayak gitu. Bumbu soto itu sebenarnya kan hanya bumbu soto. Bumbu soto itu simple dan itu tuh khas. Ketika kemiri dicampur dengan apa merica, kemudian campur sama bawang putih dan apa yang bahan-bahan yang lain itu akan menghasilkan aroma yang khas di kaldu itu. Hmm. Dicampur dengan kaldu ayam ya tentunya. Itu nggak lulus. Secara kaldu itu nggak lulus. Secara kaldu aja belum terlalu Kaldu. kuat gitu ya. Ya, Jadi sampai dicoba sampai kaldunya kuat. berkali-kali, itu berkali-kali. Saya sampai kadang-kadang tinggal tiba-tiba bawa ayam dan kemudian oke sekarang langsung apa bikin lagi gitu. Langsung disuruh gitu ya. Langsung diminta bikin lagi biar biar sampai lulus lulus yang apa yang dalam bayanganku soto yang sebenar-benarnya Yang soto maksudnya kayak benar-benar gitu. lezat gitu ya, Iya, iya, Mas. iya, iya. Ngejarnya sampai segitu. Kalau misalnya makanan-makanan kecil yang lain ya nggak lolos ya harus berulang-ulang, diulang-ulang sampai kemudian bisa lolos. Gitu. Itu kan salah satu tantangan yang ada dari Ya, proses pembentukan pasar ya, papringan ini khususnya dalam hal kuliner. ya, Mungkin dari Mas Yudi sendiri sebagai kurator, apa sih tantangan-tantangan lainnya gitu ya, dalam proses kurasi sendiri nih di pasar ya. papringan ini? Kalau tantangannya itu di proses kurasi itu sebenarnya kita tuh hanya menghadapi orang sih Mbak. Hmm. Jadi sifat orang yang yang bandel, kemudian yang susah diatur, sebenarnya itu tantangan sampai sekarang. Kesulitannya itu hanya ketika menghadapi
orang yang berkarakter seperti itu, karakternya seperti itu gitu. Jadi kalau sudah bandel itu walaupun kita udah kurasi itu kadang-kadang di tengah jalan dia mesti bandelnya itu kelihatan kayak gitu loh. Jadi bandelnya muncul. Oke. Nah, itu seperti itu yang sebenarnya tantangannya hanya pada Ya, karakter sih. apalagi menghadapi berapa kepala? 80 lebih ya, Ya, Mas ya, ya. karakter orang, Karakter apalagi orang para berbeda-beda. pelapak yang Ya, berbeda ya, gitu, ya, yang ya. tentunya harus tetap dihadapi mau Iya, nggak mau iya, ya, iya, Mas iya. ya, Dan sampai saya kan nggak kapanpun. kenal Iya, dari dari awal. kecil maksudnya Ya, gitu. Kalau sesama warga itu udah tahu ya memangnya. Kadang-kadang ada juga memang yang cerita bahwa Mas Yud itu memang dari kecil sudah sifatnya ya, seperti itu. Nah, kami yang kan ya nggak tahu karena kami datang di tengah-tengah gitu. betul. Ya, Mungkin dari penutup untuk Mas Yudi ya, sendiri nih ya, sebelum saya simpulkan ya, nantinya, ya, apa sih yang Mas Yudi harapkan untuk pasar papringan ke depannya? ya. Saya sih mengharapkan pasar papringan itu tetap ada ya, karena ini benar-benar jadi media kita itu untuk melestarikan yang tadi itu, melestarikan makanan tradisional, kemudian melestarikan resepnya kayak gitu ya. Ada beberapa resep di sini yang memang saya kembalikan ke resep yang seharusnya kayak gitu. Kemudian bambunya juga tetap lestari kayak gitu dan kemudian eh, pasar ini kan menjadi pasar yang unik kayak gitu ya. Nah, saya sebenarnya berharap pasar ini tetap ada karena memang ini jadi media kita untuk melestarikan alam, melestarikan resep dan kemudian melestarikan hutan bambu gitu. Oke, Ya, baik. Bisa saya simpulkan dari boleh. awal tadi, Ya, untuk pasar papringan ini adalah pasar yang cukup unik ya, karena mengusung konsep hutan bambu yang awalnya terbengkalai tapi ya, direvitalisasikan oleh tim Sepedagi, ya, diinisiasinya oleh tim Sepedagi, ya. dan sampai sekarang kalau boleh tahu sudah ada berapa gelaran, Mas? Kalau gelarannya saya agak lupa ya, Mbak. Cuman kalau dalam tahun aja ya, Iya. mungkin kita ngitung tahun itu udah 8 tahun. 8 Ya, tahun betul ya. Jadi 8 tahun pasar ini telah bertumbuh yang awalnya hanya lahan bambu terbengkalai ya, tapi bisa jadi sebuah pasar yang sangat inovatif begitu ya, ya Mas. ya, ya, Saya juga pernah dengar kalau pasar ini didatangkan sampai masyarakat bukan hanya lokal tapi internasional ya, seperti itu. ya, 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 pasar ini juga mengusung banyak sekali nilai mulai ya, dari pembukaannya yang hanya 2 hari ya, hanya di Pon Samawage ya, itu ya, juga ya, saya pernah baca-baca tentang ya, itu. ya, ya, Lalu juga ada dari sisi kulinernya, ya, kita punya 3L, ya, lezat, lokal, dan lestari. lestari. Lalu juga ada nilai-nilai yang dijaga seperti tanpa gluten, tanpa MSG, tanpa bahan kimia, bahkan Ya, di pasar ini sendiri pun kita tidak menggunakan plastik sama ya, sekali ya. Sampai untuk asah-asahnya pun dipikirkan ya ya, Mas ya, tempat. dengan penggunaan lerak yang tentunya tetap aman untuk bumi ya. Ya, Ya, mungkin memang dari tadi banyak juga Mas Yudi menceritakan proses kurasinya yang membentuk sampai semua nilai itu terjaga sampai ya, saat ini. ya, Dengan dari awal datang, proses kurasi, mengumpulkan masyarakat, ya, ya. sampai sekarang pun harus menghadapi berbagai karakter yang berbeda-beda Iya, ini ya. Mungkin kita harapkan semoga ke depannya pasar papringan ini bisa terus berjalan, ya, terus ada dan tetap lestari ya ya, Mas ya, ya. ya. Gitu. Terima kasih Mas Yudi untuk waktunya hari Iya, ini. Saya sangat sama-sama. senang bisa ngobrol sama Mas Ya, Yudi ya, secara ya, langsung. ya, Saya juga dapat banyak banget insight ya, baru ya. siap, siap. Baik teman Celumpring, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Dan ketika senja turun di antara batang bambu, pasar papringan kembali hening, menyimpan jejak hari dan cerita manusia yang saling menghidupi. Dari setiap cerita yang lahir di antara bambu, kita belajar bahwa kurasi bukan sekedar memilih, tapi memahami makna di balik setiap tangan, setiap karya, dan setiap niat baik. Terima kasih telah berjalan bersama kami dalam cerita kurasi pasar papringan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana bumi, rasa, dan manusia kembali bersua.